Assalamualaikum sahabat kisah tentram. Sebelum mulai, yuk kirim sholawat untuk Nabi Muhammad SAW dan doakan rejeki berlimpah bagi yang sudah like dan subscribe. Semoga kita semua diberikan keberkahan. Mari kita mulai kisah yang penuh makna ini. Anggit berdiri di depan rumahnya yang hampir roboh, menatap hamparan sawah di ujung desa dengan mata nanar. Angin senja yang berhembus terasa dingin, seolah ikut menyuarakan kesedihannya. Besok pagi, ia akan pergi meninggalkan tanah kelahirannya, meninggalkan semua kenangan masa kecil yang tersimpan di setiap sudut desa ini. Pergi ke negeri asing, bekerja di rumah orang lain, menjadi seorang tenaga kerja wanita, TKW, bukan karena mimpi, tapi karena keadaan yang memaksanya. Tidak ada pilihan lain. Jika ia tetap di sini, keluarganya akan semakin terperosok dalam kemiskinan. Namun kepergiannya justru menjadi bahan gunjingan para tetangga. Anggit mau jadi babu di negeri orang. Kasihan, pasti pulang nanti sudah rusak atau malah mati. Suara seorang ibu-ibu terdengar dari rumah sebelah. Beberapa orang tertawa sinis, menganggap keputusan Anggit sebagai langkah putus asa. Sakit. Hatinya seperti ditusuk belati. Ia tidak pernah berharap menjadi bahan hinaan. Tidak ada yang tahu bagaimana perasaannya. Bagaimana setiap malam ia menangis dalam diam karena tidak ingin pergi, tapi harus. Bahkan teman-teman masa kecilnya pun kini ikut menjauhinya. Seolah pekerjaan yang akan ia jalani adalah sesuatu yang hina. Sejak ayahnya sakit dan tidak bisa lagi bekerja di sawah, beban keluarga sepenuhnya jatuh di pundaknya. Ibunya hanya seorang buruh tani dengan penghasilan yang bahkan tak cukup untuk membeli beras sebulan. Sementara itu, adik-adiknya masih kecil, masih butuh sekolah. Jika bukan dia yang berkorban, siapa lagi? Di dalam rumah, ibunya sibuk melipat beberapa baju lusuh ke dalam tas kecil. Mata perempuan tua itu basah, tapi ia berusaha tetap tegar. Anggit duduk di lantai tanah, meraih tangan ibunya, menggenggamnya erat seolah ingin menenangkan hatinya sendiri. Bu, Anggit janji akan pulang dengan membawa kebahagiaan. Nanti kita nggak miskin lagi, adik-adik bisa sekolah tinggi. Ibunya mengangguk pelan, tapi air mata tetap menetes di pipinya. Hati seorang ibu tahu, perpisahan ini bukan hanya soal jarak, tapi juga ketidakpastian. Apakah Anggit akan baik-baik saja di negeri orang? Apakah majikannya akan memperlakukannya dengan baik? Apakah ia akan kembali dalam keadaan utuh? Atau malah, jangan-jangan, ia tidak akan pernah kembali? Malam itu, Anggit hampir tidak bisa tidur. Hatinya dipenuhi berbagai ketakutan yang tidak berani ia ungkapkan. Bagaimana jika ia diperlakukan buruk? Bagaimana jika ia tidak dibayar? Bagaimana jika ia jatuh sakit di negeri orang dan tidak ada yang peduli? Ia mendengar banyak kisah pilu tentang TKW yang pulang hanya tinggal nama, yang diperlakukan seperti budak, atau yang terjebak dalam jerat kekejaman dunia asing. Ia mencoba menenangkan diri, membisikkan doa berulang kali, berharap Tuhan melindunginya. Namun tetap saja, kegelisahan itu merayap seperti bayangan yang tak bisa ia usir. Keesokan paginya, saat matahari masih semburat jingga di ufuk timur, Anggit berdiri di pinggir jalan dengan sebuah tas kecil di punggungnya. Beberapa orang hanya menatapnya dengan tatapan merendahkan, sementara sebagian lagi berbisik-bisik tanpa berani menatap langsung. Ia berpamitan pada ibunya dengan pelukan yang begitu erat, seolah enggan melepaskan. Air mata jatuh tanpa bisa ditahan, tapi Anggit tetap melangkah. Setiap langkahnya terasa berat, seolah sebagian jiwanya tertinggal di desa ini. Saat mobil yang akan membawanya ke bandara mulai melaju, Anggit menoleh ke belakang untuk terakhir kalinya. Di balik air mata yang mengalir, ia berjanji dalam hati, suatu hari nanti, aku akan kembali ke desa ini bukan sebagai orang yang dihina, tapi sebagai orang yang dihormati. Perjalanan panjang ke negeri asing akhirnya membawa Anggit ke Arab Saudi. Saat pertama kali menginjakkan kaki di tanah yang tandus dan panas ini, hatinya dipenuhi rasa campur aduk, takut, cemas, dan harapan yang samar. Ia dipandu oleh agen yang mengurus kedatangannya menuju rumah majikan yang akan menjadi dunianya untuk entah berapa tahun ke depan.
Ketika mobil berhenti di depan sebuah rumah megah dengan gerbang tinggi, Anggit hanya bisa menelan ludah. Ia belum pernah melihat rumah sebesar ini seumur hidupnya. Namun, di balik kemewahan itu, ia tidak tahu seperti apa nasib yang menunggunya. Pintu besar terbuka, memperlihatkan seorang wanita parubaya dengan wajah tegas dan tatapan tajam. Madam Samira, istri dari Syekh Khalid Al-Farouk, pria yang menjadi majikannya. Wanita itu hanya melirik sekilas ke arah Anggit sebelum berbalik masuk ke dalam rumah. Seolah kehadiran gadis desa ini tidak lebih dari sekadar barang baru yang dibeli. Anggit tahu, sejak detik ini, ia bukan lagi dirinya sendiri. Ia hanya seorang pembantu rumah tangga yang harus bekerja tanpa banyak bertanya atau mengeluh. Hari pertama, Anggit sudah merasakan bagaimana kerasnya kehidupan di rumah megah itu. Ia harus bangun sebelum azan subuh berkumandang, menyiapkan sarapan untuk seluruh keluarga, mencuci tumpukan pakaian, membersihkan seluruh ruangan yang luasnya bahkan lebih besar dari desanya sendiri. Tak ada waktu istirahat, tak ada kata lelah. Setiap tugas yang diberikan harus diselesaikan dengan sempurna, atau amarah Madam Samira akan meledak begitu saja. Seringkali, jika ada kesalahan sekecil apapun, wanita itu berteriak dan mencaci dengan kata-kata tajam yang menusuk hati. "Dasar bodoh! Apa di desamu tidak ada yang mengajarimu cara bekerja?" bentaknya suatu kali ketika Anggit menumpahkan sedikit teh di atas meja. Seolah-olah satu kesalahan kecil adalah dosa besar yang tak terampuni. Anggit hanya bisa menunduk, menahan air mata yang hampir jatuh. Jika ia menangis, justru ia akan dimarahi lebih parah lagi. Tak ada tempat baginya untuk mengadu, tak ada tangan yang bisa menenangkan. Setiap malam, ketika semua orang tertidur, ia duduk di lantai kamarnya yang sempit, menatap langit dari balik jendela kecil dan bertanya pada dirinya sendiri, apakah aku akan bertahan di sini? Apakah aku masih punya kesempatan untuk pulang? Hari berganti menjadi minggu, dan minggu menjadi bulan. Lambat laun, tubuhnya mulai terbiasa dengan ritme kerja yang melelahkan, tetapi hatinya tetap rapuh. Beberapa kali ia melihat sesama pekerja kabur karena tak tahan, ada juga yang pulang dalam keadaan sakit atau tak bernyawa. Namun, Anggit menolak menyerah. Ia mengingat wajah ibunya, mengingat janji yang ia ucapkan sebelum pergi, bahwa ia akan pulang membawa kebahagiaan, bukan pulang sebagai beban. Suatu hari, ketika ia sedang menyapu halaman, seseorang berdiri di dekatnya. Syekh Khalid, pria yang menjadi kepala rumah tangga ini. Berbeda dengan istrinya, tatapan pria itu tidak sekeras Madam Samira. "Siapa namamu?" tanyanya dengan suara dalam. Anggit menegakkan tubuhnya, menatap pria itu dengan gugup. Majikannya selama ini tidak pernah berbicara langsung padanya. "Anggit, Tuan," jawabnya pelan. Sejak hari itu, Syekh Khalid mulai memperhatikan gadis desa yang tak banyak bicara ini. Ia melihat kerja kerasnya, ketulusannya dalam melakukan pekerjaan, dan yang paling menarik perhatiannya, cara Anggit berusaha belajar bahasa Arab dengan cepat. Setiap malam, setelah menyelesaikan pekerjaannya, gadis itu diam-diam mencatat kata-kata baru di buku kecilnya, mencoba memahami dunia yang begitu asing baginya. Namun, perhatian dari seorang pria sebesar Syekh Khalid bukanlah sesuatu yang bisa dianggap sepele. Tanpa ia sadari, hidup Anggit sebentar lagi akan berubah. Tapi apakah perubahan itu akan membawa kebahagiaan, atau justru penderitaan baru? Sejak hari itu, ada sesuatu yang berubah dalam kehidupan Anggit di rumah megah keluarga Syekh Khalid. Meski tetap bekerja seperti biasa, ia merasakan bahwa tatapan majikannya, Syekh Khalid, mulai berbeda. Tidak ada lagi kesan dingin seperti yang biasa ia lihat pada Madam Samira. Tidak ada teriakan atau hinaan yang menusuk hati. Sebaliknya, pria itu kini kerap mengamatinya dalam diam, seolah ingin memahami lebih dalam siapa sebenarnya gadis sederhana dari desa kecil itu. Namun, Anggit tidak pernah berani berpikir lebih jauh. Baginya, ia tetap seorang pembantu. Tak ada yang istimewa dalam dirinya. Suatu sore, saat ia sedang membereskan buku-buku di ruang kerja Syekh Khalid, pria itu masuk dengan langkah tenang. Anggit buru-buru menunduk, takut jika ia melakukan kesalahan. "Kau bisa membaca?"
Tanyanya tiba-tiba. Anggit terkejut, tapi ia mengangguk pelan. Ia memang suka membaca sejak kecil, meski di desanya buku adalah barang langka. Sejak datang ke rumah ini, ia sering mencuri-curi waktu untuk membaca koran atau buku yang tergeletak di ruang tamu. Syekh Khalid tersenyum kecil. Bagus. Orang yang mau belajar adalah orang yang memiliki masa depan. Sejak hari itu, Anggit merasa kehidupannya sedikit lebih ringan. Terkadang, di sela-sela pekerjaannya, Syekh Khalid akan bertanya tentang kehidupan di desanya, keluarganya, dan mengapa ia memilih menjadi TKW. Dengan suara lirih, Anggit menceritakan segalanya, tentang kemiskinan, hinaan dari tetangga, dan janjinya kepada ibunya untuk pulang membawa kebahagiaan. Matanya berkaca-kaca, namun ia menahan air mata itu agar tidak jatuh. Namun, perhatian dari Syekh Khalid rupanya tak luput dari mata orang lain. Madam Samira mulai merasa ada yang berbeda. Ia melihat suaminya lebih sering berada di rumah, memperhatikan Anggit dari kejauhan. Kecurigaan mulai tumbuh. Baginya, tidak ada alasan bagi seorang pria sebesar Syekh Khalid untuk menunjukkan perhatian pada seorang pembantu. Suatu malam, saat semua penghuni rumah terlelap, Anggit terbangun mendengar suara gaduh dari kamar utama. Madam Samira sedang berteriak. "Apa kau mulai menyukai gadis kampungan itu?" Suara wanita itu tajam menusuk. Anggit terhenyak di kamarnya yang sempit. Jantungnya berdegup kencang. Apakah ini tentang dirinya? Ia menggigit bibirnya, takut untuk keluar dan melihat apa yang sebenarnya terjadi. Keesokan harinya, suasana rumah terasa tegang. Anggit mencoba bekerja seperti biasa, tapi hatinya dipenuhi kecemasan. Hingga tiba-tiba, seorang pelayan senior mendekatinya dengan ekspresi sulit dibaca. "Anggit, Syekh Khalid ingin bertemu denganmu di ruang kerja. Sekarang." Anggit merasa tubuhnya melemas. Ia berjalan perlahan ke ruang kerja itu, setiap langkahnya terasa berat. Begitu pintu terbuka, ia melihat Syekh Khalid duduk di balik mejanya, menatapnya dengan tatapan dalam. "Duduklah," katanya lembut. Anggit menurut, meski hatinya terasa mencelos. Dan saat itulah, sesuatu yang tak pernah ia duga terjadi. Dengan suara tenang tapi penuh ketegasan, Syekh Khalid berkata, "Anggit, aku ingin menikah denganmu." Dunia Anggit seketika berhenti berputar. Anggit menatap Syekh Khalid dengan mata terbelalak. Kata-kata pria itu masih terngiang di telinganya, namun otaknya seolah menolak untuk memahami. Menikah? Tidak, itu tidak mungkin. Ia hanya seorang pembantu, seorang gadis desa miskin yang bahkan sering dihina di kampungnya sendiri. Bagaimana mungkin seorang pria terpandang, kaya raya, dan dihormati seperti Syekh Khalid ingin menikahinya? "Tuan, ini pasti lelucon, bukan?" Suaranya nyaris berbisik, tubuhnya bergetar karena campuran rasa takut dan kebingungan. Syekh Khalid menggeleng pelan. "Aku tidak pernah bermain-main dalam urusan seperti ini, Anggit." Matanya menatapnya dengan keseriusan yang membuat jantung Anggit berdetak semakin kencang. "Aku telah memperhatikanmu selama ini. Kesabaranmu, ketulusanmu, dan kerja kerasmu. Kau bukan sekadar pembantu di rumah ini. Kau lebih dari itu." Anggit menggigit bibirnya, berusaha menahan air mata yang mulai menggenang. Ia seharusnya merasa senang. Dengan menikahi Syekh Khalid, hidupnya akan berubah. Ia tidak akan lagi dipandang rendah, tidak akan lagi dihina. Tetapi, bagaimana dengan Madam Samira? Bagaimana dengan orang-orang di rumah ini? Apakah ia akan dianggap sebagai pengkhianat? Ternyata, pertanyaannya tidak perlu menunggu lama untuk terjawab. Beberapa saat kemudian, pintu ruang kerja itu didorong keras, dan sosok Madam Samira berdiri di ambangnya dengan wajah merah padam. Tatapannya penuh kebencian. "Aku sudah mendengar semuanya." Suaranya menggema di ruangan itu. "Kau benar-benar ingin menikahi pembantu rendahan ini? Apakah kau sudah kehilangan akal sehatmu, Khalid?" Anggit mengepalkan tangannya di pangkuannya. Ia ingin menjelaskan bahwa ia tidak pernah menginginkan ini, bahwa ia sama sekali tidak berniat merebut apapun dari Madam Samira. Tapi bibirnya terasa terkunci,
Ketakutan menguasai tubuhnya. Syekh Khalid menghela napas panjang. "Samira, aku telah mengambil keputusan. Jika kau tidak bisa menerimanya, maka itu urusanmu. Aku akan tetap menikahi Anggit." Madam Samira tertawa sinis, namun suaranya penuh luka. "Baiklah, kalau itu maumu, aku akan pergi. Tapi ingat ini, Khalid, suatu hari kau akan menyesal telah memilih gadis ini daripada aku." Dengan langkah berat, wanita itu pergi, meninggalkan keheningan yang mencekam di ruangan itu. Anggit menundukkan kepala, perasaannya berkecamuk. Di satu sisi, hatinya terluka melihat perpisahan itu. Tapi di sisi lain, ia tahu bahwa hidupnya kini telah berubah selamanya. Beberapa minggu kemudian, pernikahan sederhana mereka digelar secara tertutup. Tidak ada pesta mewah, tidak ada perayaan besar. Hanya akad nikah dengan saksi terbatas, seolah pernikahan ini adalah sesuatu yang harus dirahasiakan. Meski demikian, dalam hati Anggit, ada ketakutan yang semakin membesar. Apakah kebahagiaan benar-benar akan datang padanya? Ataukah ini hanya awal dari penderitaan baru? Anggit berdiri di depan cermin besar di kamar mewahnya. Dulu, ia hanya seorang gadis desa miskin yang dicemooh banyak orang. Kini, ia adalah istri dari seorang pria terpandang di Arab Saudi. Namun, meski tubuhnya dibalut pakaian mahal dan perhiasan yang berkilau, ia tetap merasa ada sesuatu yang belum lengkap. Hatinya masih tertinggal di tanah kelahirannya. Sudah 3 tahun berlalu sejak pernikahannya dengan Syekh Khalid. Hubungan mereka tidak selalu berjalan mulus. Ada banyak cobaan yang harus mereka lalui, mulai dari gosip yang beredar di kalangan elit, kebencian dari keluarga besar Syekh Khalid, hingga bayang-bayang Madam Samira yang selalu mengutuk pernikahan mereka. Namun, Syekh Khalid tetap teguh pada keputusannya. Ia mencintai Anggit bukan karena fisiknya, tapi karena ketulusan dan ketegaran hatinya. Satu hal yang membuat Anggit bahagia adalah kebebasannya untuk belajar. Syekh Khalid memberinya kesempatan untuk melanjutkan pendidikan, sesuatu yang dulu hanya bisa ia impikan. Dalam 3 tahun, ia berubah dari seorang pembantu rumah tangga menjadi wanita cerdas yang memahami bisnis dan manajemen. Kini, ia bukan lagi sekadar istri Syekh Khalid, melainkan mitra yang membantunya dalam mengelola usaha. Namun, ada satu hal yang selalu mengganggu pikirannya. Ibunya. Sudah terlalu lama ia meninggalkan desa, terlalu lama ia berjanji akan kembali, tapi tak kunjung menepati. Ia ingat wajah ibunya yang menua, tatapan adik-adiknya yang penuh harapan. Ia rindu. Ia ingin pulang. Akhirnya, suatu hari, ia memberanikan diri berbicara pada Syekh Khalid. "Aku ingin kembali ke Indonesia," katanya lirih, takut bahwa suaminya akan menolak. Syekh Khalid menatapnya lama. Ia tahu betapa pentingnya hal ini bagi Anggit. Setelah beberapa saat, ia tersenyum kecil. "Jika itu yang kau inginkan, aku akan ikut denganmu." Air mata menetes di pipi Anggit. Ia tidak menyangka bahwa pria ini, seorang syekh kaya raya, mau meninggalkan kenyamanannya demi menemaninya kembali ke tanah kelahirannya. Ketika pesawat yang mereka tumpangi mendarat di tanah air, Anggit merasakan sesuatu yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Ada kehangatan yang selalu ia rindukan di udara Indonesia. Dengan tangan gemetar, ia melangkah keluar dari bandara bersama Syekh Khalid. Namun, perjalanan ke desanya bukan hal yang mudah. Ia tahu bahwa orang-orang di sana masih mengingatnya sebagai gadis miskin yang dulu mereka hina. Apakah mereka akan menerimanya kembali? Ataukah mereka akan menertawakannya karena kini ia kembali dengan seorang pria Arab di sisinya? Saat mobil mereka memasuki jalanan desa, Anggit melihat wajah-wajah yang dulu sering mengoloknya. Mata mereka melebar ketika melihat siapa yang duduk di dalam mobil mewah itu. Bisik-bisik mulai terdengar. Ketika mobil berhenti di depan rumah ibunya, Anggit keluar dengan langkah pelan. Rumah itu masih sama, kecil, tua, dan hampir roboh. Ia merasa dadanya sesak. 3 tahun, dan tidak ada yang berubah. Namun, saat pintu rumah terbuka, ibunya berdiri di sana, wajahnya dipenuhi air mata bahagia. "Anggit,
anakku." Suara ibunya bergetar. Anggit langsung berlari dan memeluk ibunya erat. Tangisannya pecah. Semua rasa rindu, semua perjuangan, semua hinaan yang dulu ia terima, semua rasa sakit yang ia pendam selama ini, akhirnya tumpah dalam pelukan itu. Tapi Anggit tidak hanya kembali untuk bernostalgia. Ia kembali untuk mengubah desanya. Dengan dukungan Syekh Khalid, ia membangun rumah-rumah baru, sekolah, dan fasilitas kesehatan. Desa yang dulu menolaknya kini berdiri megah berkat wanita yang pernah mereka hina. Dan pada akhirnya, Anggit membuktikan bahwa hinaan bukanlah akhir dari segalanya.